Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan yang berjudul modularisasi C++ untuk menerapkan algoritma metode searching dan sorting. Selanjutnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Restu Maulida Sidik dengan NIM 240100211. Saya Putra Muhammad Syafiq Rashid dengan NIM 240102098. Saya Taufik Rahman Indonesia Putra dengan NIM 240102127. Baik, untuk materi pertama ada penjelasan tentang C++. C++ adalah suatu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal 1980-an. Ini adalah pengembangan dari bahasa C yang menambahkan fitur pemrograman berorientasi objek atau OOP. C++ memungkinkan pengembang untuk membuat program yang efisien dan memiliki kontrol tinggi atau atas sumber daya sistem dan memori. Dalam C++ kita bisa mendefinisikan kelas dan objek. Kelas berfungsi sebagai cetak biru untuk objek, sementara objek adalah instansi dari kelas tersebut. C++ juga mendukung konsep pewarisan yang memungkinkan satu kelas untuk mengambil sifat dari kelas lain, serta polimorfisme yang memungkinkan fungsi untuk beroperasi dengan cara berbeda tergantung konteksnya. Seperti yang kita sudah pelajari, ada contoh kecil dari program C++ yang menampilkan input hello world. Nah, di sisi lain C++ juga memiliki keunggulan dalam kinerja dan fleksibilitas, tetapi juga memiliki kurva belajar yang lebih curam dibandingkan dengan beberapa bahasa lainnya. Selanjutnya ada modularisasi. Modularisasi dalam C++ adalah pendekatan pemrograman yang membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terpisah, yang disebut modul. Setiap modul dapat berisi fungsi, kelas, atau variabel yang berkaitan dengan tugas tertentu. Dengan menggunakan modularisasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian program menjadi lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, modularisasi juga memungkinkan penggunaan kembali kode atau code reuse dan kolaborasi antar pengembang. Program yang mencakup searching, sorting, dan proses tambahan dalam konteks program yang mencakup pencarian, searching, pengurutan atau sorting, dan proses tambahan. Kita dapat membagi program menjadi beberapa modul sebagai berikut. Yang pertama ada modul pencarian atau searching modul yang terbagi menjadi dua, yang kita sebutkan hanya dua, linear search dan binary search. Lalu ada modul pengurutan atau sorting modul yang kita ambil contoh 3 seperti bubble sort, selection sort, dan quick sort. Lalu ada modul proses tambahan atau additional processing modul. Fungsi-fungsi tambahan yang mungkin diperlukan seperti menghitung statistik yang min, median, atau mode, memfilter data atau mengubah format data. Lalu selanjutnya penjelasan tentang metode searching yang mencakup 3 poin, yang diantaranya ada linear search, binary search, dan jump search. Yang pertama, linear search. Linear search adalah metode pencarian yang paling sederhana. Metode ini mencari elemen dengan memeriksa setiap elemen dalam daftar satu persatu hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga semua elemen telah diperiksa. Kelebihan dari linear search yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan data terurut, dan linear search juga memiliki kekurangan yaitu tidak efisien untuk daftar besar karena waktu pencarian adalah O per N. Kedua ada binary search. Binary search adalah metode pencarian yang lebih efisien dibandingkan linear search, tetapi memerlukan data yang terurut. Metode ini membagi daftar menjadi 2 bagian dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Kelebihan dari binary search, sangat efisien untuk daftar besar karena dengan waktu pencarian O log N. Kekurangannya memerlukan data yang terurut. Ketiga ada jump search. Jump search adalah metode pencarian yang juga memerlukan data terurut. Metode ini melompat ke indeks tertentu dalam daftar untuk mempercepat pencarian.
Kemudian melakukan pencarian linear di dalam blok yang relevan. Kelebihan dari jump search lebih efisien daripada linear search untuk daftar besar, memerlukan lebih sedikit perbandingan dibandingkan linear search. Kekurangannya yaitu memerlukan data yang terurut, memilih ukuran langkah yang tepat bisa menjadi tantangan. Baik, saya akan melanjutkan. Metode sorting mencakup 3 poin, yang diantaranya bubble sort, selection sort, insertion sort. Bubble sort, deskripsi. Bubble sort adalah metode pengurutan yang paling sederhana. Metode ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Kelebihan dari bubble sort adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan ruang tambahan. Kekurangan dari bubble sort, tidak efisien untuk daftar besar dengan waktu kompleksitas. Lanjut yang kedua, selection sort. Deskripsi. Selection sort adalah metode pengurutan yang bekerja dengan membagi daftar menjadi 2 bagian, bagian terurut dan bagian tidak terurut. Metode ini secara berulang memilih elemen terkecil dari bagian tidak terurut dan menambahkannya ke bagian terurut. Kelebihan dari selection sort, sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan ruang tambahan. Kekurangannya adalah tidak efisien untuk daftar besar dengan waktu kompleksitas dan tidak stabil. Lanjut yang ketiga, insertion sort. Deskripsi. Insertion sort adalah metode pengurutan yang bekerja dengan membangun daftar terurut satu persatu. Metode ini mengambil elemen dari daftar yang tidak terurut dan menyisipkannya ke posisi yang tepat dalam daftar terurut. Kelebihan dari insertion sort adalah efisien untuk daftar kecil atau hampir terurut. Stabil. Urutan elemen dengan nilai yang sama tetap terjaga, memerlukan ruang tambahan yang minimal. Kekurangannya, tidak efisien untuk daftar besar dengan waktu kompleksitas. Baik, selanjutnya ini adalah contoh kode program yang kami buat. Fungsi utama untuk menampilkan array. Fungsi print array digunakan untuk mencetak isi array ke layar dengan format yang rapi CPP, seperti screenshotan yang di sebelah kiri. Lalu algoritma searching. 1. Linear search, mencari elemen satu persatu dari awal hingga akhir. 2. Binary search, mencari elemen di array terurut dengan membagi array menjadi 2 bagian secara berulang. Yang ketiga ada jump search, melompat sejumlah langkah tertentu untuk mencari elemen lebih cepat di array yang sudah terurut. Selanjutnya ada algoritma sorting. Yang pertama ada bubble sort, membandingkan elemen bersebelahan dan menukar jika tidak terurut. Yang kedua ada selection sort, mencari elemen terkecil dan menukar dengan elemen yang di posisi saat ini. Yang ketiga ada insertion sort, memasukkan elemen ke posisi yang tepat seperti saat menyusun kartu. Yang ketiga, proses eksekusi program, menampilkan array awal, memilih metode sorting, lalu mengurutkan array dan menampilkan hasilnya. Yang ketiga, memilih angka yang ingin dicari, dan yang keempat, memilih metode searching, lalu mencari angka dan menampilkan hasilnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, metode searching yaitu linear search, metode paling sederhana yang mencari elemen satu persatu. Waktu eksekusi O per N. Pada kasus terburuk, cocok untuk daftar kecil atau tidak terurut. Yang kedua ada binary search, mencari elemen dengan membagi array menjadi 2 secara rekursif. Waktu eksekusi O per log N, tetapi hanya bisa digunakan pada array yang sudah terurut. Selanjutnya ada jump search, kombinasi antara linear search dan binary search dengan melompati beberapa elemen sebelum melakukan pencarian linear. Selanjutnya ada metode sorting. Yang pertama ada bubble sort, menukar elemen berdekatan secara berulang hingga array terurut. Waktu eksekusi O per N2, tidak efisien untuk data besar tetapi mudah diimplementasikan. Yang kedua ada selection sort, memilih elemen terkecil dan menukar dengan posisi yang benar secara berulang. Waktu eksekusi O per N kuadrat, tetapi tidak efisien untuk data besar tetapi menggunakan memori konstan O per 1.
Selanjutnya ada insertion sort, memasukkan elemen satu persatu ke posisi yang sesuai dalam array. Kesimpulan akhir adalah linear search cocok untuk data kecil dan tidak terurut, sedangkan binary, jump, dan exponential search lebih cepat tetapi membutuhkan data yang sudah terurut. Selanjutnya ada quotes of the day. Diciptakan error itu untuk dihadapi dan diatasi, bukan dihindari dan ditinggalkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Karena di sini kami presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.